Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan lagi materi kita minggu lalu tentang pewarisan sifat. Minggu lalu sudah kalian pelajari pewarisan sifat bagian 1, cara mendapatkan genotip, kemudian hasil dari persilangan, itu kalian sudah pelajari minggu lalu. Maka minggu ini kita akan masuk ke pewarisan genetik bagian 2 ya. Kalian bisa perhatikan di layar, itu ada pewarisan genetik bagian 2. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Yang pertama atau lanjutan minggu lalu itu bagian 4 adalah kelainan sifat genetik pada manusia. Nah, kita lihat ada 3 terpaut autosom ya. Yang pertama itu ada albino, yang kedua polidaktil, yang ketiga thalassemia ya. Apa itu albino? Albino adalah kelainan pada pigmentasi tubuh. Albino terpaut autosom resesif. Misalnya A besar itu tidak albino, tetapi A besar A kecil tidak albino, namun dia karier. Apa karier? Karier itu adalah pembawa sifat keturunan, dan A kecil itu dilambangkan albino, dikatakan albino. Nah, polidaktil itu kelainan pada proses pembentukan jari terpaut autosom dominan ya. Kalian bisa perhatikan di layar, misalnya P besar itu disebut polidaktil, kemudian P besar P kecil itu polidaktil ya, dan P kecil itu adalah normal. Nah, yang berikutnya itu thalassemia. Thalassemia ini kelainan pembentukan hemoglobin ya, terpaut autosom dominan. Jadi kalau albino tadi autosomnya resesif, kalau polidaktil autosomnya dominan, dan thalassemia juga autosomnya dominan ya. Misalnya T besar itu thalassemia, kemudian T letal atau mati, kemudian T besar T kecil itu sama dengan thalassemia, dan T kecil itu sama dengan normal. Berikutnya, nah yang tadi terpaut autosom, sekarang terpaut gonosom. Gonosom dibagi menjadi gonosom X dan gonosom Y. Kita tahu X ini adalah pembawa sifat perempuan dan Y adalah laki-laki. Itu pada buta warna. Kalau yang tadi terpaut autosom ada 3 ya, thalassemia, polidaktil, sama albino. Nah, kalau yang gonosom itu ada namanya buta warna atau disebut color blind. Kelainan mata dengan gejala tidak bisa membedakan warna disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom seks X ya. Jadi biasanya buta warna ini yang membawa sifatnya itu adalah perempuan karena dia kromosomnya X, tetapi yang akan mengalami penderita itu buta warna adalah laki-laki ya. Misalnya kita lihat di sini XC besar B besar disilangkan dengan sesamanya, itu perempuan normal. Tapi kalau sudah ada mengandung C kecil B kecil itu perempuan karir, artinya perempuan itu sudah membawa gonosom buta warna. Nah, bagaimana perempuan buta warna? Ini semuanya kecil ya, gonosomnya. Kemudian yang ini adalah laki-laki normal, dan yang ini adalah laki-laki buta warna XCBY ya. XY kan kita tahu adalah laki-laki. Oke, itu ya yang tentang si penyakit keturunan.
Berikutnya yang kelima, kita lanjut penerapan pewarisan sifat dalam makhluk hidup. Ada 2, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan pewarisan sifat pada pemuliaan hewan. Oke, biasanya menghasilkan keturunan baru. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman itu melakukan persilangan antara individu tanaman yang berbeda tetapi memiliki sifat unggul. Misalnya, padi hibrida yang dikembangkan oleh IPB yang memiliki keunggulan, tahan terhadap kekeringan, hasil panen tinggi, tahan terhadap penyakit, cocok ditanam di berbagai jenis lahan, tekstur nasi bersifat pulen dan manis. Jadi kita ingin mendapatkan seperti ini, ya, maka dilakukanlah persilangan atau pemuliaan tanaman. Oke, selanjutnya pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Ya, memiliki persilangan antara 2 individu hewan berbeda yang memiliki sifat unggul. Tujuannya untuk meningkatkan mutu genetik. Ya, jadi kita bisa lakukan pada hewan dan tumbuhan untuk meningkatkan atau menghasilkan keturunan yang lebih baik. Misal, perkawinan antara ayam domani dengan ayam black cochin akan menghasilkan ayam Plymouth Rock yang memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging lezat, dan dapat hasilkan dengan telur dengan kualitas baik. Ya. Oke, itu contohnya. Kita selanjutnya adaptasi dan seleksi alam. Selain dari yang Ibu jelaskan ini, kalian juga bisa baca-baca buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Bisa dibaca sebagai tambahan pengetahuan. Oke. Kita lanjut ya, adaptasi dan seleksi alam. Oke. Adaptasi ada 3, adaptasi morfologi, penyesuaian berdasarkan bentuk tubuh, kemudian adaptasi fisiologi, ini penyesuaian berdasarkan fungsi tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Jadi morfologi ini bentuk tubuh, fisiologi itu adalah fungsi tubuh, dan adaptasi tingkah laku, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 3 ya, adaptasi morfologi pada tumbuhan. Apa tadi morfologi? Ya, morfologi adalah bentuk tubuh. Ya, yang pertama xerofit. Tumbuhan di daerah kering seperti kaktus. Cirinya daun tebal, sempit, berduri untuk mengurangi penguapan air dan akar panjang, ya. Jadi dia beradaptasi. Jadi tubuhnya diadaptasikan dengan daerah kering. Oke. Berikutnya ada higrofit. Higrofit tumbuhan di daerah lembab, misalnya keladi. Ciri daunnya tipis dan banyak stomata. Jadi bentuknya berubah lagi, menyesuaikan dengan daerah yang dia tinggalin. Berikutnya ada hidrofit. Hidrofit tumbuhan di air, misalnya enceng gondok. Apa cirinya? Memiliki rongga antar sel dan berdaun lebar. Oke, kita lanjut. Adaptasi morfologi pada hewan, berarti bentuk tubuh lagi ya, karena morfologi. Bentuk paruh hewan berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Tipe mulut serangga, ada bentuk kaki unggas dan warna loreng harimau untuk memudahkan penyamaran. Dan ada yang ketiga, adaptasi fisiologi. Apa tadi? Adaptasi berdasarkan fungsi tubuhnya. Misalnya, jumlah eritrosit orang yang hidup di pegunungan lebih tinggi daripada orang yang hidup di dataran rendah. Ikan di air laut akan dihasilkan urin lebih pekat dan banyak minum. Sedangkan ikan hidup di air tawar akan dihasilkan urin lebih encer, ya, beda sekali, dan sedikit minum karena fungsi tubuhnya. Saluran cerna rayap memiliki enzim selules untuk memudahkan mencerna selulosa pada kayu. Kita lanjut. Berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku, proses penyesuaian diri melalui
perilaku. Yang pertama, lumba-lumba sesekali muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Nah, ya, tingkah lakunya seperti itu, bolak-balik dia di atas air. Ternyata apa yang dilakukannya? Mengambil oksigen. Bunglon merubah warnanya saat akan bersembunyi. Jadi bunglon itu adalah hewan yang jika dia hinggap di daun maka dia akan berubah menjadi warna hijau, ya. Ya, berarti kan juga tingkah laku. Anak rayap menjilat tubuh rayap dewasa untuk mendapatkan flagellata yang memudahkan mencerna kayu. Ya, itu semua adalah adaptasi tingkah laku. Seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Seleksi alam adalah proses seleksi makhluk hidup oleh lingkungan. Seleksi alam bergantung kepada kemampuan adaptasi makhluk hidup. Misalnya, bila mampu beradaptasi, maka akan terjadi kepunahan. Ya, bila tidak mampu, ya, ini maksudnya bila tidak mampu, nanti diperbaikin ya. Misalnya belalang kuning di lapangan, rumput yang hijau akan terseleksi oleh alam karena tidak mampu beradaptasi. Sebelum revolusi industri, kupu-kupu bersayap cerah sangat banyak. Setelah revolusi industri, kupu-kupu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sayap hitam dan sayap cerah. Kupu-kupu sayap cerah akan terseleksi alam karena berbeda dengan lingkungan yang hitam, sehingga mudah dikenali predator. Oke, itulah pewarisan sifat bagian 2. Ibu harap kalian dapat memahaminya, mempelajarinya dengan baik, dibaca, diperhatikan, disimak, kemudian dicatat di buku catatan. Ibu ingatkan lagi, catat yang rapi. Ibu akan memberikan penilaian dengan hasil dari catatanmu. Semakin baik catatan, semakin rapi, semakin bersih, maka nilai yang akan Ibu berikan juga akan semakin tinggi. Ingat, kita masih di masa pandemi corona, sehingga kita harus banyak-banyak jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika bepergian dan selalu mencuci tangan. Oke, Ibu Ibu sekian dulu. Sampai di sini, kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.